Pernah kepikiran nggak sih kenapa hayati di Indonesia itu unik banget? Kayak sebuah teka-teki biologis raksasa gitu. Nah, yuk kita coba pecahkan teka-teki ini bareng-bareng. Semuanya berawal dari satu pertanyaan yang kelihatannya simpel, tapi jawabannya ternyata luar biasa. Gimana ceritanya hewan-hewan dari benua yang berbeda, kok bisa jadi tetanggaan di Indonesia? Coba deh bayangin, di satu pulau, misalnya Kalimantan, kita punya orang utan. Jelas banget kan kerabatnya satwa-satwa Asia? Tapi begitu kita geser sedikit ke Papua, kita malah ketemu kanguru pohon. Loh, kanguru kan harusnya di Australia. Kok bisa sebelahan gini? Aneh kan? Nah, misteri ini ternyata udah bikin penasaran seorang naturalis dari abad ke-19, namanya Alfred Russel Wallace. Waktu dia menjelajahi Kepulauan Melayu, dia ini menemukan petunjuk kunci yang selama ini nggak banyak orang sadari. Jadi, pas lagi menjelajah, Wallace sadar ada sesuatu yang luar biasa. Ada semacam batas tak kasat mata yang memisahkan dua dunia hewan yang beda banget. Batas imajiner inilah yang kemudian jadi terkenal dengan sebutan garis Wallace. Letaknya di mana sih garis ini? Ternyata, garis ini membentang di perairan dalam antara Kalimantan dan Sulawesi, lalu berlanjut di antara Bali dan Lombok. Lautan dalam di Selat Makassar dan Selat Lombok, inilah yang jadi pagar alaminya. Oke, jadi ada garisnya. Tapi kenapa bisa ada pagar biologis tak kasat mata kayak gitu? Apa yang menyebabkannya? Penemuan Wallace ini baru permukaannya aja loh. Jawaban sebenarnya itu tersembunyi jauh di masa lalu geologis planet kita. Dan inilah jawabannya. Zaman es. Sekitar 18.000 tahun yang lalu, waktu puncak zaman es terakhir, permukaan air laut itu turun drastis sampai 110 meter lebih rendah dari sekarang. Akibatnya, banyak daratan yang tadinya di bawah laut jadi muncul, membentuk jembatan-jembatan darat yang masif. Di sebelah barat ada yang namanya paparan Sunda, yang menyambungkan Sumatera, Jawa, dan Kalimantan langsung ke daratan Asia. Makanya, hewan-hewan dari Asia bisa jalan kaki ke sana. Di timur, ada paparan Sahul, yang menggabungkan Papua dengan Australia. Nah, ini poin kuncinya. Kedua paparan raksasa ini tidak pernah menyatu, selalu terpisah oleh laut dalam. Jadi, pemisahan kuno ini ditambah dengan 4 faktor lingkungan utama seperti iklim, kondisi tanah, bentuk daratan, dan pengaruh makhluk hidup lainnya, akhirnya membentuk 3 dunia biologis yang sangat berbeda di dalam satu negara. Yuk kita lihat satu persatu. Oke, kita mulai dari zona paling barat dulu ya, yaitu fauna asiatis. Sesuai namanya, wilayah ini punya hubungan yang erat banget sama benua Asia. Dan disinilah kerajaannya para raksasa. Ciri-cirinya jelas banget, mamalia di sini ukurannya cenderung besar-besar, terus banyak banget jenis primata, seperti kera dan monyet. Tapi di sini sama sekali nggak ada hewan berkantung seperti kanguru. Dan hewan-hewannya, wah, ini dia para bintangnya. Ada harimau Sumatera, badak Jawa, orang utan yang karismatik, gajah Asia, sampai tapir. Mereka semua ini adalah tim Asianya Indonesia. Sekarang kita lompat jauh ke ujung timur Nusantara, ke zona fauna Australis. Begitu kita masuk ke wilayah ini, suasananya langsung terasa beda total, seolah-olah kita sudah masuk ke benua yang lain. Di sini aturannya serba terbalik, mamalianya cenderung lebih kecil. Lalu, nah ini dia, banyak banget hewan berkantung. Sebaliknya, di sini justru nggak ada kera sama kali, dan burung-burungnya warnanya jauh lebih cerah dan meriah. Contohnya apa aja? Ya, ada kanguru pohon, burung kasuari yang gagah itu, cendrawasih yang legendaris, walabi, sampai kuskus. Jelas banget kan, kalau mereka ini adalah tim Australia. Tapi jangan salah, pemisahan ini nggak cuma berlaku buat hewan loh, tanamannya juga beda banget. Di barat, kita akrab sama rotan dan nangka. Begitu geser ke timur, yang dominan itu pohon sagu dan eukaliptus yang sangat khas Australia. Nah, di antara dunia barat yang Asia banget dan dunia timur yang Australia banget, ada zona tengah, zona peralihan atau yang biasa dikenal sebagai Wallacea. Dan disinilah letak keajaiban sesungguhnya. Ini seperti laboratorium evolusi raksasa yang masih berjalan sampai sekarang. Kenapa unik? Karena pulau-pulau di sini, seperti Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara, itu terisolasi.
nggak pernah terhubung ke benua Asia, dan juga nggak pernah tersambung ke Australia. Akibatnya, evolusi di sini berjalan dengan caranya sendiri, menciptakan spesies-spesies endemik, yaitu makhluk hidup yang hanya ada di sini dan nggak ada di tempat lain di muka bumi. Dan hasilnya? Wow, disinilah rumahnya sang naga purba, Komodo. Ada juga babi rusa, si babi rusa yang unik itu. Ada anoa, si kerbau kerdil, belum lagi tarsius yang matanya besar, dan burung maleo yang telurnya raksasa. Mereka inilah ikon sejati keanekaragaman hayati Indonesia. Jadi, apa kesimpulannya? Semua ini menunjukkan betapa luar biasanya keanekaragaman hayati Indonesia di mata dunia. Faktanya, Indonesia menempati peringkat kedua secara global. Ini adalah harta karun yang benar-benar tak ternilai. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan terakhir yang sangat penting. Di tengah dunia yang terus berubah dengan cepat, sanggupkah kita melindungi laboratorium evolusi yang unik dan juga rapuh ini untuk generasi yang akan datang?